Baik, selamat sore Bang. Selamat sore. Perkenalkan sebelumnya nama saya Iksan. Di sini ada saya nggak sendiri, saya ada kawan saya. Saya Budi Rahmadi Bang. Baik, di sini saya akan mewawancarai Abang sebagai atlet atlet football pada hari ini dengan materi stres dan coping dalam dunia olahraga. Baik, pertanyaan saya untuk Abang sebagai atlet, apakah Abang pernah mengalami stres sebelum atau saat bertanding? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya dulu perkenalkan ya, nama saya Wilman. Saya atlet football dari tahun 2023, berlanjut di 2024 dan sampai sekarang masih belum tergantikan. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah pernah mengalami stres? Iya. Ya, memang selama saya jadi atlet ya sering mengalami stres. Kenapa demikian? Kadang melakukan cemas ya sebelum bertanding. Ya, ada kawan yang lebih hebat. Di situ saya sebenarnya merasakan cemas ya, bagaimana nanti bertanding besok ini, apakah bisa atau tidak. Di situ kadang kalau saya memikirkan ya bisa jadi stres saya jadinya. Ya, mungkin pernah gitu. Baik Bang, pertanyaan kedua dari saya, apakah ada tips untuk Abang untuk meningkatkan performa untuk saat bertanding? Gimana? Meningkatkan performa. Sebenarnya memang ada saya untuk meningkatkan performa saya dalam bertanding. Ya, yang pertama sekali itu saya sangat membutuhkan dukungan dari luar ya. Jadi sebelum saya bertanding, ya, saya arahkan kawan-kawan supaya tetap mendukung di lapangan biar kita tidak grogi ya dalam bermain, dan juga kita selalu istilahnya harus berani, tidak mengenalkan diri sendiri. Kita hanya harus tetap yakin pada tujuan yang kita lakukan atau bertanding. Bang, Bukan oleh teman saya. Oke Bang, di sini saya ingin menanyakan, ini apa yang Abang rasakan ketika mengalami stres saat berolahraga? Yang saya alami ketika saya stres itu ada beberapa ya. Yang pertama sekali itu saya drop ketika bermain di lapangan. Itu yang pertama sekali, dan juga tidak ada istilahnya keberanian dan juga kekuatan tadi kadang stres ya, gara-gara stres tadi, sehingga ketika di lapangan grogi sedikit sehingga nanti saya berpikir apakah kalah ini nanti atau menang. Jadi mungkin disitulah tentang pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana Abang mengatasi stres saat berlatih atau bertanding? Cara saya untuk mengalami stres itu yang pertama sekali itu tentang dukungan sosial, di mana saya sering berkomunikasi dengan pelatih saya ya untuk mendapatkan mental yang kuat, dan juga kepada dukungan sepenuhnya dari kawan-kawan atlet lainnya dan juga rekan-rekan yang bertanding pada saat itu. Dan juga saya sering istilahnya berlatih fisik supaya nantinya tidak terlalu stres dalam memikirkan hal saat bertanding. Bang, di sini saya akan lanjutkan pertanyaannya. Bagaimanakah stres itu dapat mempengaruhi Abang sebagai atlet? Bagaimana stres itu dapat mempengaruhi saya? Ya, itu sangat mempengaruhi saya. Kenapa? Memang stres ini kalau kita pikirkan ya, ketika kita mengalami stres ini otomatis ketika bertanding, karena power kita ketika kita sendiri di football power akan berkurang. Kenapa? Karena memiliki stres tadi. Jadi bisa mempengaruhi. Contohnya kita tadi waktu saat bermain kita tetap kuat harus, tapi ketika kita stres itu dan juga terjadi pada diri saya sendiri, ya perlu di lapangan karena belum sepenuhnya mengatasi hal tersebut. Mungkin tentang yang mempengaruhi diri saya dalam Pertanyaan kedua dari saya, bagaimanakah cara Abang meningkatkan performa Abang saat ketika bertanding?
Cara saya yang pertama sekali itu saya harus yakin bahwasanya yang pada saat saya bertanding itu bukan membawa nama diri saya sendiri, tetapi membawa nama klub yang besar, terutama Atletico Medan. Ya di situ saya ada niat bahwasanya harus berjuang, dan juga biar saya nggak begitu di dalam pikiran saya, yang penting saya bermain, saya mengasih yang terbaik, saya memberikan permainan yang baik. Menang atau kalah nanti itu masalah belaka. Jadi intinya saya sudah berjuang dari titik awal permainan sampai akhir permainan. Baik, sini saya akan bertanya, apakah Abang pernah mengalami cedera yang dapat mempengaruhi performa dan bagaimana cara mengatasinya? Pada saat saya bertanding, saya juga sering mengalami cedera, yaitu ketika sebelum bertanding itu kadang kan sebelum datang ke kampus atau ke kampus latihan, kadang kan jatuh di jalan, jadi pasti otomatis ada luka sedikit kan, jadi sangat mempengaruhi ketika saya bermain atau bertanding. Kenapa? Otomatis power saya ataupun ketika saya melakukan bermain, memukul bola pada pertama, otomatis sangat mempengaruhi. Jadi di situ cara mengatasi saya sebelum melakukan permainan itu, ketika saya berjalan dari rumah harus hati-hati ya, hati-hati biar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jika sudah terjadi, mungkin hal yang bisa saya lakukan itu ya harus ulang lagi, harus istilahnya bermainlah sepenuhnya, setidaknya kita memberikan yang terbaik kepada tim sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana Abang mengenali tanda-tanda stres pada diri sendiri? Cara saya mengenali tanda-tanda stres dalam diri saya sendiri, yaitu pada saat masuk di lapangan agak gugup sedikit atau grogi ya, ada kadang jantung saya berdebar-debar. Jadi di situ saya tahu bahwasanya saya mengalami stres, ya, takut, ya, sehingga pada saat bermain nanti sangat mempengaruhi yang permainan saya. Mungkin itu bisa tanda-tanda pertama sama diri saya. Yang keduanya, tanda-tanda itu mulai dalam diri saya itu tidak berani, padahal pada saat bermain tadi sangat yakin bahwasanya harus memberikan yang terbaik, tapi pada saat di lapangan itu tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Mungkin itu tanda-tanda stres. Mulai saya stres ya, memikirkan terus ya. Sebenarnya sebelum bertanding kan pasti ada dipanggil kita 30 menit dan sebelum bertanding. Di situ saya sudah mulai sebenarnya stres ya, kan itu tanda-tanda ketika jadi bermain di stres. Oke, baik Kak. Yang terakhir dari saya juga pertanyaannya, bagaimana seorang kakak atau abang mengatur emosi dan pikiran saat menghadapi tekanan? Kan banyak tekanan di mana-mana Kak. Yang misalkan orang tua, kita harus menang gitu. Gimana cara kakak untuk menghadapi tekanan sebagai seorang atlet gitu? Cara saya itu ya, yang pertama sekali itu otomatis sebelum kita pada saat sebelum latihan itu pasti kita diarahkan oleh pelatih kita. Jadi di situ saya tetap tekun ya mendengarkan arahan dari pelatih saya. Ya, apa yang terjadi dalam lapangan harus bisa dikondisikan emosi biar kita tidak fokus bermain. Biar yang keduanya, cara saya untuk mengatasi emosi saya itu ya dalam pemikiran saya itu kalau menang itu tidak menjadi masalah, yang penting bermain sehingga tidak menimbulkan rasa emosi saya pada saya. Yang ketiga itu saya tetap selalu mengandalkan yang bakal saya dia fokus bermain dan juga sportivitas ya, sebagai olahraga dan juga atlet harus yang memberikan yang terbaik walaupun kalah. Baik, yang terakhir dari saya Kak, yang terakhir adalah bagaimana apakah kakak atau seorang atlet memiliki ritual atau kebiasaan tertentu sebelum untuk mengurangi stres sebelum tanding? Memang ada. Yang tadi saya sering berdoa ya,
berdoa, juga ketika selesai permainan kalau menang saya berdoa karena yang saya lakukan pada saat itu bukan hanya berdoa untuk saya sendiri, kan semua dan umat yang Baik, itu saja yang dari